karunia dan damai sejahtera kiranya turun ke atas kita menyambut ibadah pada pagi hari ini. Dalam sukacita Tuhan, kita bersama-sama beribadah kepada-Nya. Mari kita menenangkan hati kita, mengambil saat teduh di hadapan Allah. Sebab yang menjadi kerinduan kita ialah Dia, lebih daripada segala apapun yang kita rindukan dalam dunia ini. Ya Tuhan, ini hidup kami kepada Engkau. Ini diri kami datang kepadamu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir boleh berkenan kepada-Mu. Haleluya. Datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Mazmur pasalnya yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dan yang keempat demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian mazmur, bersorak-sorakilah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian.
seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Haleluya. Kita dipilih oleh Allah untuk memasyurkan namanya, untuk memuliakan namanya, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Amin. Kita menyiapkan hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran-kebenarannya, dan kiranya kita sekalian dijamah dan dilamat oleh Allah melalui firman-Nya.
Injil yang terindah, wajib kunyatakan. Injil elok menggerakkan, Injil yang hidup. Injil elok menggerakkan, Injil yang hidup. Tuhan, ini saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Jamalah setiap hati kami, jamalah pikiran kami, dan biarlah kesempatan yang terbaik ini kami dapat gunakan dengan sebaik-baiknya untuk Roh-Mu bekerja, untuk firman-Mu bekerja, dan setiap kebutuhan kami Tuhan akan penuhkan sesuai dengan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan dari para firman dan Injil yang hidup itu datang dan menjumpai kami, melawat setiap kami tanpa kecuali. Kami siap berbicara ya Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diberkatilah kita oleh Tuhan dalam perjumpaan yang sangat indah, yang sangat khusus, spesial pada pagi hari ini dalam ibadah online kita. Dan tema untuk kita pada pagi ini adalah kobarkan semangat pemberitaan Injil. Saya ulang lagi, tema untuk kita pada pagi hari ini, kobarkan semangat pemberitaan Injil. Nah, firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 kita akan baca bersama-sama, dan Bapak Ibu dapat mengikuti pembacaannya di layar kita. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia di dalam dunia ini membutuhkan Injil. Sekali lagi saya katakan, semua manusia di dunia ini membutuhkan Injil. Injil adalah kabar sukacita agar kita manusia berdosa terselamatkan di dalam dan melalui Yesus. Tapi faktanya ada miliaran orang di dunia belum menerima kabar sukacita itu. Ada 67% dari seluruh penduduk dunia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jumlah total 67% itu jika diangkakan adalah 4,7 miliar orang belum terima Yesus. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang rentan kepada apa yang disebut dengan kematian dan kebinasaan. Itu berarti ada 4,7 miliar orang setiap jam ada berpotensi untuk meninggal tanpa percaya kepada Yesus. Semua manusia membutuhkan Injil. Katakan amin. Injil itulah yang membawa mereka mengenal Allah yang benar dan menyelamatkan. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
adalah Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana proses orang menerima Injil? Proses orang menerima Injil, dia harus mendengar. Setelah dia mendengar, dia meresponi, memahami. Setelah itu dia percaya, dan setelah dia percaya, dia hidup oleh Injil itu. Dia menerima melalui mendengar firman Allah, lalu dia percaya dan dia hidup oleh Injil itu. Bukankah demikian proses yang terjadi dengan kita sekalian? Bagaimana orang bisa mendengar Injil? Sederhana saja. Kalau kita memberitakan Injil, orang mendengar Injil. Kalau orang tidak memberitakan Injil, orang tidak mendengar Injil. Sekarang bagaimana cara memberitakannya? Saudara bisa langsung dengan cara bercerita kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Juga ada media yang Tuhan bisa pakai melalui berbagai media sosial. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Juga melalui cara hidup kita setiap hari. Gaya hidup dan lifestyle kita itu harus berbeda. Itu yang menjadi daya tarik orang. Setiap hari, bukan hanya melalui cerita kita, bukan melalui berbagai macam media saja, tapi yang paling efektif adalah kesaksian hidup kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dilihat orang, disaksikan orang, itu menjadi sebuah kesaksian yang membuat orang datang kepada Kristus. Satu teladan yang benar lebih menggugah hati daripada 1000 kata-kata tanpa kenyataan. Tetapi Injil melebihi dari semuanya itu, karena Injil adalah perkataan firman yang benar, dan faktanya nyata adalah teladan sempurna dari sang firman itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya ulang lagi kalimat saya. Satu teladan yang benar lebih menggugah hati daripada 1000 kata-kata tanpa kenyataan. Tetapi Injil melebihi dari semua itu, karena Injil adalah perkataan firman yang benar dan fakta nyata, teladan sempurna dari sang firman, yaitu Yesus Tuhan. Kesempurnaan teladan ada padanya untuk diduplikasi oleh kita, untuk kebaikan kita, tetapi juga untuk kebaikan bagi sesama kita. Cara-cara ini dapat kita lakukan setiap hari secara alami. Gaya hidup bersaksi dengan model, dengan teladan terjadi setiap hari kepada kita. Karena itu saya mengimbau kepada kita, mari perhatikan cara hidup kita, mari perhatikan gaya hidup kita, karena itu adalah sebuah kesaksian bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Kita harus jadi teladan. Kalau Injil diterima orang di sekitar kita, maka dampaknya luar biasa, yaitu terjadi perubahan hidup. Ada life change happen, terjadi kepada mereka. Mereka mengalami perubahan ke arah hidup yang benar, bukan hanya lebih baik, tapi lebih benar. Kalau Anda berada pada jalur yang benar, Anda tidak mungkin tersesat. Anda akan selamat sampai kepada tujuan.
Dari firman Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15, ada 3 alasan mengapa kita harus mengobarkan semangat pemberitaan Injil. Yang pertama, karena manusia dalam darurat keselamatan. Yang pertama ialah karena manusia dalam darurat keselamatan. Ayat 13 berkata, mereka berseru untuk diselamatkan, tetapi tidak ada yang mendengar. Ayat 14, mereka tidak percaya kepada Yesus. Ayat 14 masih di ayat yang sama, mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus. Masih di dalam ayat 14 juga, mereka tidak pernah diberitakan tentang Yesus. Maka saya katakan, inilah yang disebut dengan ada manusia ini dalam kondisi darurat keselamatan. Semua mereka tidak akan selamat jika berada dalam keadaan mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus, mereka tidak pernah diberitakan tentang Yesus, mereka berseru tapi tidak ada yang datang memberitakan kepada mereka. Catat baik-baik, setiap detik, setiap menit, setiap jam, manusia mati tanpa percaya Yesus dan menuju kepada neraka, sudah terjun ke neraka. Padahal ada cara untuk menghentikannya. Kalau Anda tahu cara menghentikannya, mengapa Anda diam? Mengapa buka dan tak meneriakkan Injil memberi hidup, Injil memberi hidup, Injil menyelamatkan? Bukankah itu pujian yang baru kita nyanyikan? Injil elok mengherankan untuk menyelamatkan setiap orang berdosa, supaya jangan terjun kepada neraka untuk selama-lamanya. Saudara bertanggung jawab kepada setiap orang yang saudara kenal, yang saudara tahu, tapi mereka belum mendengar Injil, belum mendengar pemberitaan Injil. Saudara bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Sebab saudara sudah tahu, tapi saudara tidak menghentikan mereka. Cara menghentikannya bukan dengan cara manusia, melainkan dengan cara Tuhan. Melalui Yesus Kristus menjadi kunci utama. Itu yang menghentikan peluncuran massa manusia menuju kepada neraka yang kekal. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, tidak ada nama lain yang olehnya semua manusia dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah menjadi ragu untuk menyatakan kepada mereka yang belum dengar tentang Injil ini. Saudara, ayat ini berarti menegaskan kepada kita, ini ketetapan Allah bagi semua umat manusia. Jangan mendebat Allah dengan teologi. Teologi kita, apa teologi kita? Bahwa ada jalan keselamatan di luar Yesus. Ini bagi orang yang seringkali mencoba mencari jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab memberitakan Injil. Kau dengar baik-baik, mari kita dengar baik-baik. Jangan melarikan diri dari panggilan memberitakan firman, karena Yesus datang ke dalam dunia ini dalam tujuan untuk keselamatan kita. Buat apa Yesus datang dari surga yang kekal itu? Datang ke dalam dunia hanya untuk tujuan satu saja, untuk keselamatan manusia. Masakan kita yang sudah percaya lalu kemudian meragukan ini, bungkam terhadap berita ini, sementara itu menjadi kebutuhan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara, manusia, hai engkau yang mendengar pemberitaan firman Allah ini, termasuk kita sekalian yang ada mendengar hari ini, bahwa jangan keraskan hati.
dengan 1000 alasan untuk menolaknya. Karena memang itu yang ditetapkan Allah, pencipta langit dan bumi ini, bahwa hanya melalui Yesus Kristus jalan menuju kepada surga yang kekal. Saudara senang atau tidak dengan pemberitaan ini, saudara suka atau tidak, tapi itulah beritanya. Bagi yang engkau sudah menemukan jalan keselamatan di dalam Yesus, jangan bungkam, jangan diam, beritakan Injil kepada mereka, karena manusia berada dalam keadaan darurat keselamatan. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil, karena alasan manusia berada dalam darurat keselamatan. Sering kita dengar Matius 28 ayat 19-20, bahkan mungkin beratus kali kita mendengarnya, tapi persoalan sudah berapa ratus kali kita mendengarnya. Bukan itu persoalannya, tapi berapa respon yang kau berikan dari bagian firman Tuhan ini untuk kau lakukan, untuk saya dan engkau dan semua kita melakukannya. Firman itu saya ulang dan baca kembali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Dalam terjemahan bahasa aslinya itu artinya semua suku bangsa. Ada 241 negara di dunia ini, dan penduduk dunia ini sekarang di tahun 2020 ada 7,75 miliar orang. Dan Tuhan mau kita pergi kepada semua suku bangsa. Kata etna dalam bahasa asli adalah etnis. Semua suku, semua bangsa dijangkau mestinya oleh Injil melalui kita, melalui yang kita kerjakan, melalui hidup kita. Dan bukan hanya itu, supaya mereka juga menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah agung Tuhan Yesus bagi kita, yang tidak pernah dan tidak boleh dibatalkan oleh siapapun, selain kita menaati, mematuhinya. Inilah tugas utama semua orang percaya di seluruh dunia. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengobarkan semangat pemberitaan Injil, ialah karena tidak ada, atau memang dalam konteks pada waktu itu pemberitaan Injil Allah belum secara keseluruhan. Nah, saya mau katakan karena tidak ada atau sedikit yang memberitakan Injil untuk konteks kita saat ini. Ayat 14 dikatakan, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Pertanyaannya, kapan tidak ada pemberitaan Injil? Jawabannya ialah pada waktu kita berhenti memberitakannya. Pada waktu kita tidak lagi berbicara Injil kepada orang lain. Pada waktu kita tidak lagi memperdengarkan Injil kepada orang lain. Pada waktu kesaksian hidup kita buruk kepada orang lain. Pada waktu pikiran kita tidak menggambarkan semua pikiran-pikiran Allah. Pada waktu perbuatan kita tidak menggambarkan itu sebagai kesaksian, sebagai seorang anak Allah. Pada waktu kita dalam perkataan kita tidak menggambarkan tentang bagaimana kita berbicara secara benar sebagai anak Allah. Pada waktu kita bekerja tidak beres. Pada waktu kita tidak jujur. Pada waktu kita mengelola keuangan kita dalam ketidakbenaran. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu ada dosa di dalamnya, tapi kita masih aman-aman saja. Saudara-saudara, pada waktu itulah mati yang disebut dengan pemberitaan kita. Saudara-saudara, kita di dalam konteks keselamatan, kalau kita sudah percaya Yesus, kita itu ada, sudah, dan belum. Artinya sudah diselamatkan karena kita percaya Yesus, tapi belum masuk kepada kehidupan yang kekal. Ada pergolakan antara kita hidup di sini dengan hidup yang akan datang. Jadi karena kita ini calon penghuni surga yang ada di dalam dunia, maka hidup orang surgawi itu harus dituntut
diselamatkan. Jadi kapan pemberitaan kita mati, kapan pemberita-pemberita tidak ada, pada waktu kita berhenti dalam kesaksian secara langsung, bercerita kepada orang lain, atau juga dalam seluruh aspek hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menggambarkan tentang Yesus secara nyata melalui hidup kita. Konsekuensi dengan darurat keselamatan manusia adalah dibutuhkan sebanyak-banyaknya pemberita Injil. Apapun profesi kita, mari kita belajar untuk menjadi saksi melalui berbagai aspek kehidupan yang kita kerjakan. Saya tegaskan sekali lagi, Injil adalah kebutuhan darurat manusia. Tanpa Injil, mereka mati binasa. Di dunia ini saat ini ada 5.192.500.000 orang yang belum menerima Injil. Ada sekitar 5,2 miliar. Sedangkan yang beragama, yang menganut kepercayaan kepada Yesus Kristus, tapi masih dibagi-bagi lagi. Ada yang jadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, ada yang belum sungguh-sungguh, ada yang Kristen KTP. Jumlah mereka ada 33%, dan itu angkanya adalah 2.557.500.000 orang percaya. Tapi masih saya bagi tadi, ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah keyakinan imannya tidak sungguh, ya, ada yang Kristen KTP, ada yang juga tidak jelas tentang kepastian keselamatannya. Tapi saya coba menghitung, dari 2,5 miliar yang katanya sudah percaya kepada Yesus, katakanlah yang sungguh-sungguh itu ada 25%. Maka saya menghitungnya ada 639.375.000 orang. Kalau seandainya 25% dari 2, miliar itu, maka sekarang saya menghitung setiap orang percaya yang jumlahnya 639.375.000 ini bertanggung jawab untuk 8 orang yang belum percaya di dalam dunia ini. Jadi 1:8. Itu kalau 25% efektif. Dengan demikian ingat-ingat, kita termasuk kategori orang yang sedang aktif atau tidak? 25%. Dan kalau ternyata kita tidak termasuk di dalamnya, maka saudara telah menambahkan beban kepada orang lain lagi untuk 8 yang harusnya menjadi tanggung jawab untuk keselamatan kita, untuk keselamatan mereka. Itu kalau seandainya 25% orang percaya itu mereka mau untuk berbagi Injil. Tapi kalau ternyata tidak mencapai angka 25%, misalnya hanya jumlahnya adalah 10%, maka berarti berkali lipat tanggung jawab kita untuk keselamatan orang lain. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai, tapi tidak ada penuainya. Saudara-saudara, karena itu mari supaya lebih banyak lagi orang yang memberitakan Injil, posisikan dirimu, tempatkan dirimu menjadi orang yang mengambil bagian, baik yang bersaksi secara langsung, baik melalui kesaksian melalui media yang kita miliki. Gunakan media itu untuk berbagi kesaksian supaya orang lain bisa diselamatkan, atau melalui berbagai kesaksian melalui hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara berlaku kita.
Selanjutnya, alasan yang ketiga dan alasan yang terakhir, mengapa kita harus mengobarkan semangat pemberitaan Injil? Yang ketiga ialah karena belum ada atau sedikit yang diutus untuk Injil. Ayat 15 berbicara tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita. Karena apa? Karena Allah memanggil kita untuk menjadi utusan-utusan bagi pemberitaan Injil Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 15 dikatakan di sana, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bapak Ibu Saudara, Allah membutuhkan utusan-utusan Injilnya untuk Injil itu bisa sampai kepada banyak orang di dalam dunia ini. Ayat 15 ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesediaan kita untuk diutus. Secara teologis, Tuhan mengutus kita kepada segala suku bangsa. Jadi meskipun kita melayani di gereja ini, di lembaga ini, di kesaksian di tengah-tengah daripada masyarakat, tapi sesungguhnya Allah yang mengutus kita di sana. Kita bertanggung jawab kepada yang mengutus. Secara organisasi, pengutusan ini menyangkut otoritas gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen. Kita diutus ke dunia, sekali lagi secara hakikat Tuhan yang mengutus kita. Katakan amin. Matius pasal 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid ketika dia sedang memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, lalu murid-muridnya datang dan berbicara kepadanya. Mereka heran karena dia berbicara kepada seorang perempuan Samaria yang sebenarnya itu secara adat dan kebiasaan itu dilarang, tapi Yesus memberitakan kepada kepadanya Injil, sehingga wanita Samaria ini membawa satu kota penduduk di mana dia ada datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya datang, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Situasi yang kita hadapi tidak selalu baik. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Dalam situasi ini, kita harus menggunakan hikmat dan kecerdikan, namun harus disertai dengan ketulusan. Apa tujuan pengutusan Allah kepada kita? Di ayat 13, agar yang berseru kepada nama Tuhan dari berbagai suku bangsa itu segera dilayani, jangan menunggu esok. Ayat 14 lagi dikatakan mereka tidak percaya. Apa tujuan pengutusan Allah? Mereka yang tidak percaya kepada Yesus diberitakan Injil sehingga mereka beroleh kesempatan untuk percaya. Ayat 14, bagi yang tidak mendengar tentang dia, kita melakukan berbagai upaya dengan cara yang bijak agar mereka dapat mendengar Injil dan tidak terbiarkan. Dalam pelayanan kami di beberapa pulau, di Papua, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Bengkulu, di berbagai tempat yang Tuhan beri kesempatan kami melayani di waktu-waktu yang lalu. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan-pelayanan kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian-kebaktian itu bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga anak-anak kecil. Ada kebaktian kebangunan rohani untuk anak-anak. Dan luar biasa dalam kesaksian ketika kami melayani di Kalimantan Tengah, anak-anak usia masih kecil, mereka terima Yesus secara pribadi. Mereka menangis dalam sukacita Tuhan ketika mendengar Injil. Di Kalimantan Barat, dukun-dukun datang dan mereka menyerahkan diri, menyerahkan jimatnya dan minta didoakan supaya mereka bisa diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada banyak suku-suku di sekitar kita di Indonesia yang belum mendengar Injil Allah, dan sampai hari ini tanggung jawab itu diberi kepada kita. Pergi sebagai
sebagai seorang yang diutus oleh Allah. Apa fungsi dari pengutusan Allah kepada kita? Jika tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka, kita mendorong diri kita dan orang lain di sekitar kita akan menjadi pelaku Injil yang aktif dan efektif. Dan fungsi yang terakhir pengutusan adalah agar lebih banyak yang diutus menjadi utusan. Sebab sangat mulia menjadi seorang pelayan yang diutus untuk melayani sebagai utusan Injil. Itulah sebabnya di ayat 15 dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Karena itu kalau ada anak-anak muda yang hatimu dijamah oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, engkau mempunyai hati terpanggil menjadi utusan Allah, ambil keputusan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Karena untuk Injil engkau diutus supaya lebih banyak orang yang melayani pekerjaan Allah secara lebih utuh. Tetapi saya mau katakan juga kepada semua kita, saudara diutus di tempat kerja, saudara diutus di kantor saudara, saudara diutus di lingkungan masyarakat saudara, saudara diutus di dalam profesi dimanapun saudara berada sebagai utusan Injil Allah di sana. Karena ketika engkau memberitakannya, Allah berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Satu kali kelak, semua yang kita kerjakan ini sudah tidak punya arti apa-apa kecuali satu hal. Allah tanya, bagaimana imanmu? Apa yang kau hasilkan? Buah apa yang kau bawa setelah kau hidup sekian puluh tahun dalam dunia ini? Kita jumpa dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing, karena Dia telah mengutus kita di dalam dunia ini. Saya menyimpulkan seluruh khotbah pada pagi hari ini. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengobarkan semangat pemberitaan Injil Allah. Yang pertama, karena manusia dalam darurat keselamatan. Saudara tahu darurat? Darurat itu sangat penting keselamatan manusia hari-hari ini. Yang kedua, karena tidak ada atau sedikit yang memberitakan Injil. Yang ketiga, karena belum ada atau sedikit yang diutus. Mari, karena itu kita kobarkan semangat pemberitaan Injil Allah kapan saja, di mana saja, kepada seluruh umat manusia. Dan karena itu, menutup semua khotbah saya mau katakan hal yang sangat penting dan menggelorakan kita, menyemangati kita selalu berjuang untuk Injil bagi keselamatan umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Berikan kami hati seperti hati Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu ya Tuhan, memandang Tuhan yang di sekitar kami. Mereka lelah, tak tergembalakan. Mereka adalah orang-orang yang susah. Mereka yang kehilangan harapan. Mereka yang menderita, mereka yang berada di dalam dosa. Untuk itu Engkau mengutus kami untuk menjadi utusan-Mu, untuk menjadi pemberita-pemberita-Mu, sehingga mereka diselamatkan oleh Injil-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami. Sadarkan kami bahwa Injil yang menyelamatkan kami bukan untuk diri kami, tapi kepada ada banyak miliaran orang dalam dunia ini yang belum menerima Injil. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai orang-orang yang telah menaruh percaya kepada Yesus. Dan kita menunggu ada miliaran orang lagi membuat pengakuan yang sama seperti kita. Bersama dengan seluruh orang percaya di dunia,
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Mari kita memberi yang terbaik. Masuk ke dalam amplop persembahan kita, dan bagi Bapak Ibu yang mengirimkan melalui rekening, Bapak Ibu dapat melihat nomor rekening yang terdapat di layar. Jangan pernah berhenti bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. 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 Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Musik. Oh, oh, oh. Saksikan Injilnya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kiranya taburan kita hari ini menjadi sesuatu yang berbau harum dan diterima oleh Tuhan. Amin. Tuhan, kami sudah mempersembahkan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan kepada Dika. Kami juga membawa setiap pergumulan-pergumulan daripada umat-Mu. Kiranya Engkau berkasih karunia. Engkau kiranya membuka jalan-jalan pertolongan kepada setiap pergumulan umat, khususnya bagi keselamatan keluarga-keluarga dari umat-Mu dan orang-orang yang ada dan mereka rindukan untuk diselamatkan. Tuhan, kiranya Engkau menaruh beban dan memberi jawaban terhadap kerinduan-kerinduan tiap-tiap keluarga untuk keselamatan keluarganya, sehingga ada sukacita, ada sorak-sorai baik di surga maupun sorak sukacita kami ketika ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui doa, pergumulan dan kesaksian hidup kami. Kami berdoa untuk situasi kota kami. Tuhan terus menolong upaya untuk mengatasi COVID-19. Kami berdoa kiranya para medis, para perawat, para dokter, kami doakan supaya mereka juga ditolong oleh Tuhan, dijauhkan dari efek yang ditimbulkan dari perawatan mereka. Bahkan yang sakit disembuhkan. Seluruh daerah di Indonesia, khususnya untuk daerah yang terjangkit oleh COVID-19, yang terpapar COVID-19, kami berdoa kiranya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Kiranya di dalam sakit penyakit mereka berteriak mohon keselamatan dari Allah, sehingga mereka terselamatkan. Kami doakan COVID-19 ini kiranya tuayan-tuayan jiwa juga diperoleh. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan negara-negara di dunia yang bergumul dengan masalah COVID-19, kiranya tangan Allah yang kuat dan ajaib menaruh belas kasihan sehingga
sehingga keadaan ini segera berakhir. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang mengalami kesulitan oleh karena situasi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kecerdikan untuk dapat menggunakan peluang yang baik di kesempatan COVID-19 ini untuk tetap memberitakan Injil Allah dengan tetap bersemangat, karena Injil yang sedang dibutuhkan saat ini oleh mereka di seluruh dunia adalah Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami dan pergumulan kami. Kami berdoa meyakini bahwa tangan Tuhan menolong dan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Biar naikkan doa tak henti-hentinya kepada Allah. Hati kita rindu melihat kemuliaan Allah dinyatakan, bukan hanya kepada kita dan keluarga kita, bukan hanya kepada kota kita, tapi kepada bangsa Indonesia. Haleluya. Yesus ditinggikan oleh bangsa Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan-Mu tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Mari angkat tangan kita, tengadahkan tangan kita di hadapan Allah, dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.